samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang di sana kita Indonesia. Jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula. Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku dimanapun berada. Senang sekali, saya Richard Ferdinand hadir di luar Dengarta. Masih di kebersamaan kita di DE Part 1 di Nusantara Pagi ya, Musik Budaya. Seperti tadi di awal aku udah sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai musik dalam perspektif ilmu pengetahuan. Sudah hadir ya di studioku ya. Beliau adalah Kaprodi Seni Musik Institut Kesenian Makassar ya. Kakak Yurdika SPD MSN. Benar Kakak? Benar sekali. Benar ya? Oke, suaranya dong Kakak. Boleh? Coba cek. Cek. Oke, aku bisa dengar di sini. Iya. Iya, Kakak aku main tebak-tebakan deh. Tadi udah dengar ini kan sound musik kita kan, bisa ditebak lagu apa tadi itu? Maaf ini. Boleh? Tidak terlalu terdengar. Oke. Bisa dengar suara? Boleh mungkin bisa coba yang lain deh. Iya. Boleh Kakak? Ya, saya dengar suaraku sendiri. Boleh Kakak? Sudah bisa? Oke. Kakak bisa dengar suaraku? Tidak terdengar. Tidak terdengar juga. Oke. Mungkin Oman bisa coba yang ini deh. Itu. Iya, kita coba. Kita coba dulu ya sahabat budaya. Oke. Kakak Yurdika SPD MZN. Boleh bisa dengar suaraku Kakak? Tidak. Enggak juga. Oke, coba mungkin digoyang-goyang dulu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai musik dalam perspektif ilmu pengetahuan. Beliau adalah Kaprodi Seni Musik Institut Kesenian Makassar. Dan tentunya hari ini kita akan bersama dengan beliau ya di Musik Budaya di Nusantara Pagi. Berbicara mengenai musik, waduh itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Oke, berbicara mengenai musik itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan bisa dikatakan musik itu tidak akan pernah mati ya, tidak akan pernah mati dan akan selalu abadi untuk didengar kapan saja, di mana saja waktunya, dan ini sesuatu yang aku bilang sangat istimewa ya karena ternyata beliau ini juga punya background musik yang sangat boleh? Udah bisa? Sangat musiknya sesuatu yang aku bilang ini keren sekali. Oke. Kalau gitu kita nggak usah pakai ini aja Kakak, oke ya? Boleh ya? Oke, mungkin bisa ditanggalkan ini saja. Gak apa-apa sambil dicoba-coba dulu. Iya. Oke, Kakak udah bisa dengar suaraku ya? Oke. Iya. Kakak Dika ya, benar ya? Iya, benar. Kakak Dika ya, oke. Nah Kakak Dika tadi di musik awal tuh ada instrumen awal ya. Iya, nah kita main tebak-tebakan dulu deh, kalau Kakak bisa tebak lagunya apa tuh? Yang mana nih? Yang tadi yang di depan itu de. Oh, enggak terlalu perhatikan tadi. Oh, terlalu perhatikan. Yang opening tadi itu ya. Opening tadi. Nah, Kakak, ini kita pengen tahu nih sebenarnya maksudnya tapi sebelum masuk ke tema kita ya, musik dalam perspektif ilmu pengetahuan. Iya. Kaprodi Seni Musik Institut Kesenian Makassar. Boleh cerita dulu. Ini apa ini? Sampai akhirnya bisa menjadi seorang kaprodi ini. Kakak.
sebenarnya kalau mau diceritakan itu panjang. Oke. Karena Yang ini aja ya. Ada proses. Oke, ada story-nya ya. Iya. Boleh. Dan sangat apa lagi namanya? Sangat berkesan. Diminimalis saja. Iya. Mungkin apa ya? Karena kita di IKM itu kan istilahnya seperti keluarga gitu. Iya, oke. Dan satu sama yang lain itu sudah kenal lebih dulu sebelum ke IKM gitu. Oh, oke. Jadi IKM berarti apa? Institut? Institut Kesenian Makassar. Di depan dong. Bukan ya? Sekarang kampusnya di mana ini, tuh? Di Racing Center. Oh ya di depan itu gedung kesenian. Iya, gedung kesenian. Iya. Oke. Jadi, silakan Kakak. Jadi IKM itu kan Iya. sebenarnya sudah lama itu. Yes. Tahun 2008 kalau tidak salah. Oke. Cuma alumnya sudah ada. Oh. Alumni Tahun sudah 2008. Kakak udah gabung di situ ya? Pada saat itu belum. Oh, belum. Pada saat itu orang-orangnya yang terlibat di situ saya kenal. Oke. Seperti Prof Halil, Halilintar Latif, Iya. Pak Yohan Tinungki. Oh iya Om Johan. Halo Om Johan. Aduh. Pak Yohan Tinungki, beliau adalah guru saya juga. Guru musik saya. Oke. Wah. Banyak memberikan Berarti master nih ceritanya ya. Ketemu dengan master ya. Enggak juga, saya masih pemula lah. Oh gitu. Saya mencoba Iya. untuk menerapkan apa yang beliau yang Iya. sempat dikatakan Oke. ke saya, diajarkan ke saya. Iya. Bahwa kita harus melihat satu momen dalam berkesenian, terutama dalam musik itu. Jadi banyak momen yang dilahirkan kalau kita terlibat secara lahir dan batin di dalam musik itu. Mungkin salah satunya itu sekarang ini saya ada di IKM itu karena momen itu sangat berkesan karena teman-teman saya juga di dalam situ rata-rata mereka adalah orang yang berkecimpung di dunia seni, terutama musik itu. Kami di musik itu banyak dan juga bukan cuma di KM, ada juga di perguruan tinggi lain atau di daerah lain. Berarti di Makassar sudah ini ya, sudah sudah benar-benar. Ya boleh dikatakan bahwa senior yang ada di gedung Society de Harmony, yang sering bikin event di sebelah ini. Oh iya, Fort Rotterdam. Iya. Oke. Kemarin kan ada event musik itu, festival musik apa gitu. Sebelum itu juga. Oh iya. Event besar itu. Banyak sekali event-eventnya mereka. Itu teman-teman sebagian teman-teman dari Jogja. Oh, ISI Jogja. ISI Jogja. Kebetulan juga saya alumni ISI Jogja. Iya. Waduh, lengkap sudah nih. Sejak kapan mulai aku bilang jatuh cinta sama musik? Apakah memang dari orang tua, dari keluarga atau gimana, Kakak? Iya. Sebenarnya kan kalau persoalan musik ya ini pertanyaan yang sebenarnya bagus dan menyerempet ke persoalan apa itu musik. Oke, ya. Sebenarnya kan kita sudah mengenal musik itu dalam semenjak kita dalam kandungan gitu. Karena itu adalah transfigurasi bunyi yang intim. Kemudian itu diapresiasi ketika kita lahir gitu. Jadi misalnya detak jantung, pengalaman musikal di dalam, entah itu karena pengalaman sensori dari orang tuanya. Karena itu bersentuhan dengan sistem frekuensi. Ya itu dia. Kemudian kita karena musik itu kan sebenarnya fenomena atau misteri yang unik dan aneh begitu kan. Iya. Karena kenapa aneh? Karena dia tidak berwujud kebendaan gitu. Dia abstrak. Iya, betul, abstrak.
dia tidak bisa divisualisasikan secara Ya nggak bisa diraba. betul, tapi bisa dirasakan. Dirasakan, iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Iya. ini bahasa Tuhan. Gitu. Oke. Ada juga yang musik mengatakan bahasa seperti itu. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa wah itu jelmaan satu bentuk keindahan murni Oke, musik itu bahasa atau satu produk estetik, Iya. estetika. Itu membuktikan bahwa musik itu begitu kompleks, tidak bisa didefinisikan secara pada wilayah batasan-batasan tertentu. Gitu. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa musik itu bagi masyarakat awam ya, sesuatu yang indah. Gitu. Mungkin kita bisa juga mengatakan bahwa musik itu disukai sama semua kalangan. Iya. Tidak mengenal itu dia agama apa, Yes. ras apa, Menembus, ya. pokoknya apapun itu. Iya, iya. Tidak ada masyarakat dan budaya tidak mempunyai seni. Musik sini. Oh, Musik Musik. pasti ada. Iya, Dan musik itu menempati wilayah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Suka atau tidak suka, Iya. terima atau tidak terima itu fakta. Iya, iya. Faktanya seperti itu. Namun mungkin kita kalau mendengarkan musik itu lagu kita sudah tahu, oh ini musik. Tetapi kalau sudah diminta untuk didefinisikan, itu banyak masalah itu. Oh iya, betul. Itu banyak masalah. Aha. Kenapa? Karena bagi suatu setiap manusia punya persepsi tentang musik itu apa. Begitupun juga masyarakat seperti apa. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa musik bagi saya itu adalah vokal. Oke. Ya kan? Sudah boleh? Oke. Oke. Iya. Ini lebih nyaman. Oh, oke. Alhamdulillah. Amin. Sebagian juga mengatakan bahwa musik itu sebagai bentuk atau perwujudan atau manifestasi dari bentuk propaganda. Iya, iya, iya. Secara sosialis ya. Dan secara antropologis juga mungkin ya musik itu sebagai suatu perilaku individu untuk merespon lingkungan sekitarnya. Gitu. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa musik adalah produk pikiran. Produk pikiran, oke. Nah, banyak, sangat kompleks. Dan itu artinya bahwa musik itu tidak bisa didefinisikan secara batasan-batasan tertentu bahwa musik. Tetapi musik itu pada kenyataannya pun tidak bisa yang bersifat otonom. Perlu ada sentuhan disiplin ilmu yang lain. Karena tadi itu bahwa musik itu abstrak gitu. Iya. Dia tidak berwujud kebendaan, divisualisasi warnanya apa, bentuknya seperti apa. Gitu. Nanti bisa diterjemahkan ketika dia diraba, disentuh oleh disiplin ilmu lain. Semisal kan intinya pada saat kita berbicara musik itu kan kita berbicara masalah bunyi dan waktu gitu. Bunyi dan waktu. Bunyi dan waktu. Maksudnya begini. Ketika kita mendengarkan pohon kelapa jatuh gitu. Iya. Artinya ada suatu peristiwa persepsi di situ. Jadi bunyi boom gitu. Boom, oke. Boom. Jadi
bunyi yang tadi itu yang bunyi yang tadi itu dia diartikan sebagai satu bunyi yang ke bawah. Kalau kasarnya kita mengatakan bahwa bunyi pada wilayah yang rendah. Oke, boom. Iya. Katakanlah juga kita cemplungin batu ke dalam sungai gitu. Iya. Bunyinya kayak gimana? Boom. Jadi pergerakan spektrum daripada bunyi itu kan pendek, kan? Seperti bass gitu, bunyi bass. Nah, berbeda misalnya kalau kita mendengarkan fluid atau apa itu namanya? Mercon ya? Oh ya. Apa? Yang terbang-terbang itu apa? Oh, itu panjang sekali tuh. Apa ya? Pada saat tahun baru biasanya. Oh iya. Nah, Kembang api. Kembang api. Iya. Itu bunyinya kalau diluncurkan ke atas pasti iya. ya betul. Jadi itu adalah bunyi bermain dalam wilayah ketinggian. Gitu. Jadi kita sudah mendapatkan suatu persepsi bunyi. Iya. Dan kita ada suatu kesadaran musikal di situ. Masalah durasinya, panjang pendeknya itu terikat pada persoalan waktu. Jadi kita sudah menemukan suatu kesadaran itu. Jadi intinya bahwa musik itu adalah suatu kesadaran. Nah, terus kemudian kalau kita pergi ke suatu wilayah, pertanyaannya seperti ini. Jadi musik itu apa sebenarnya? Ya, kita melihat dulu ke belakang bahwa secara etimologi itu musik itu berasal dari kata musike, bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya itu ada yang literatur mengatakan itu dewa yang diberikan anugerah untuk menjaga pengetahuan seni, ilmu dan pengetahuan seni. Ada juga yang mengatakan bahwa memilah itu, bahwa musik itu adalah dewi-dewi yang ditugaskan untuk menjaga ilmu pengetahuan dan seni gitu. Jadi sebenarnya di situ kita melihat bahwa bunyi-bunyian ini diterwakilkan pada wilayah nama orang, nama apa? Bukan nama orang ya apa? Katakanlah itu nama dewa gitu yang dia mendirikan. Kalau dalam persepsi sekarang itu mungkin kiai atau pastor lah ya. Begitu. Yang diberikan anugerah atau keyakinan yang melebihi dari manusia biasanya gitu. Atau dia sebagai seorang nabi gitu. Nah, artinya bahwa musik itu memang betul-betul abstrak. Mau mewakilkan bunyi itu sebagai apa? Ya sudahlah, kita pakai musik saja. Perasaan hati. Mungkin curahan seperti hati. Itu, mungkin seperti itu. Ya, betul, karena aku tidak bisa berkata-kata, ya udah wakil. Ya wakilkan saja, karena musik itu musik itu juga adalah ekspresi yang paling dalam. Kalau ada namanya Schopenhauer itu seorang filsuf itu menempatkan musik itu paling di atas karena musik itu menurutnya bukan mimetik, bukan tiruan alam, tetapi merupakan satu ekspresi mendalam. Coba bayangkan itu, not yang kita pelajari do re mi fa sol la si do itu tiba-tiba itu kan cuma berapa ya? 8 dengan oktav itu kan. 7 8 iya. Tetapi tidak ada yang sama persis. Beda-beda. Itu lahirnya dari mana itu? Tidak mungkin itu dari alam, tetapi dari sesuatu yang lain yang sifatnya metafisis. Dari suatu renungan kontemplasi begitu kan. Makanya kan di era-era di zaman-zaman seperti zaman klasik barok itu kan karya itu dibuat dengan kontemplasi yang tinggi, dengan musik yang utuh. Coba kita dengar karya-karyanya Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach.
itu musiknya sangat terstruktur, dipikirkan betul gitu. Detail. Nah, tetapi itu tidak berlaku di zaman-zaman era-era abad ke-20-an di mana kompleksitas musik itu sudah bergeser sedikit atau gimana? Mengalami perluasan. Mengalami perluasan harmoni, namanya harmoni modern. Di mana sebelumnya itu kita mengenal yang namanya sistem triad ya. Domisol. Kemudian itu terurai. Itu diurai itu, terurai. Terus kemudian ada perluasan lagi pada confound interval gitu. Di mana interval yang 8 tadi itu dari do ke oktav itu ditambah lagi 2 oktav. Makanya kita menemukan itu chord 7, 6, 9, 11, 13 kan. Bahkan itu mad 8 gitu. Itu tuh udah yang spesifik banget tuh. Iya, udah yang spesifik, ya sangat spesifik dan itu perluasannya sudah gila-gilaan. Kalau aku do re mi fa sol la si do aja itu udah mentok di situ. Justru dengan perluasan seperti itu kita banyak menemukan suatu pengalaman musikal, harmonisasi. Iya. Jadi dalam ilmu psikologi itu kan musik dan emosi itu sangat berkaitan. Musik dan emosi. Dan karena persoalan musik itu kan selalu memberikan informasi. Dan kemudian kalau psikologi itu kan dia mencernanya secara sensori, afektif dan kognitif. Gitu. Jadi musik itu menarik. Kalau kita bukan pada wilayah cuma mendengar ya, tetapi juga kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk ke arah sana. Tetapi yang perlu dipaksakan adalah suatu kesadaran karena otak itu berkembang. Perkembangan otak itu kan sangat diharapkan setiap orang kan. Tetapi perkembangan otak yang dimaksud di sini bukan perkembangan secara fisik, tetapi perkembangan secara pengetahuan. Karena di dalam secara neurologi itu kan sebagian besar saraf otak itu kan, saraf besar otak juga itu saling terhubung. Saling terhubung. Jadi musik itu memungkinkan kita bisa mengolah emosi, mengolah pengetahuan dan mengembangkan sistem pengetahuan dan saraf otak gitu. Mungkin Chris itu pernah mendengar itu fisika kuantum gitu. Kuantum. Fisika kuantum. Itu sudah diperluas dalam wilayah seni, kuantum seni. Kuantum seni. Apabila cara kerjanya kan dia seperti platina. Mulutnya. Ketika kita melihat suatu objek yang menarik atau yang mengganggu gitu, bukan mengganggu juga gitu. Provokatif. Baik itu dari segi warna, dari segi bunyi, dari segi bentuk gitu. Dia langsung bekerja. Jadi dia setitik cahaya apabila bereaksi gitu. Sampai timbul suatu persepsi. Dan itu timbul suatu rasa penasaran ingin tahu seperti apa. Kalau dia suatu karya seni, maka kita akan mencari satu caranya ini bikin kayak gimana gitu. Nah, itu kan adalah gerbang pengetahuan. Tetapi musik juga bukan satu-satunya stimulan pengetahuan, banyak yang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa musik itu terhubung pada psikologi, fisika, antropologi, sosiologi, apalagi ya. Banyak. Sangat general ya. General. Bahkan kalau kita khusus di musik sendiri kan itu ada musikologi. Bahkan ada turunnya etnomusikologi gitu. Oh. Jadi etnomusikologi itu dia lengkap ya Bang ya?
Ya, ya sangat lengkap lah. Iya. Karena seni yang paling mapan menurutku itu ya musik. Oke. Jadi dia bisa dilihat dari berbagai perspektif keilmuan yang lain. Iya, gitu. iya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ini di luar daripada konteks musikologi secara komposisi ya. Artinya lagu apa begitu. Tetapi kita menghubungkannya pada perspektif keilmuan yang lain, di mana ilmu akustik itu kan adalah turunan dari fisika itu kan, yang mempelajari tentang suara, pendengaran, dan frekuensi itu. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya kesadaran musik itu, kesadaran bunyi, kesadaran waktu. Kita jalan-jalan ke mall itu, kita tidak sadar bahwa yang kita terima secara auditori dan secara sensorik, kalau kita jalan itu kan sepulang dari rumah itu capek. Kenapa? Karena kita terlalu lelah mendengarkan musik itu di dalam ruangan dengan transmisi udara dan bunyi yang kemana-mana gitu. Jadi kayak polusi bunyi begitu. Di mall-mall itu kan begitu. Bunyi sana, bunyi situ, di mana-mana bunyi. Banyak. Gitu. Jadi itu sifatnya konstan. Jadi kita tidak pernah menyadari dampak daripada itu. Itu kalau saya belum pernah menemukan atau melihat pengukuran di mall itu berapa desibel. Berapa desibel. Kan ada itu Kak Richard namanya itu SPL itu. SPL itu sound pressure level. Ada alatnya itu untuk mengukur tekanan suara dalam satu ruang. Gitu. Nah, itu sangat penting. Itu sangat penting. Nah, itu berhubungan dengan musik itu, karena persoalan bunyi di mana-mana gitu. Betul. Mungkin ada yang bertanya, wah kalau begitu musik berbahaya dong. Nah, iya juga, dia bisa berbahaya, dia juga bisa tidak berbahaya, dia bisa juga menjadi satu obat generik barangkali, bahkan bisa proses penyembuhan. Iya, proses penyembuhan itu kan di barat sana, di Jerman itu kan sudah di terapi terapi musik itu kan. Tapi dengan memperdengarkan musik-musik zaman dulu, The Beatles misalnya, Joe Satriani tetapi dengan jumlah desibel tertentu gitu. Tidak bisa misalnya, wah saya suka lagu ini, saya mau dengan volume yang 100, tidak bisa gitu. Ada takaran-takaran yang tertentu untuk proses itu gitu. Misalnya kalau pakai headset ya. Nah, itu kayak mendengarkan jet. Dan bisa mengakibatkan itu kalau konstan itu bisa mengakibatkan hearing loss gitu. Kalau terlalu ini ya. Kan ada musiknya terlalu besar. Kan ada tuh tabel-tabel yang dianjurkan. Misalnya EPA itu Environment Protection Agency itu mengeluarkan bunyi dalam batas tertentu. Iya, bunyi dalam batas tertentu itu misalnya di angka 80 desibel SPL. Itu sudah paling itu durasi yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan itu 8 jam. 80 desibel. 80 desibel untuk 8 jam. Iya. 95 desibel itu dianjurkan cuma 4 jam. Karena sudah tinggi kan? Ya, sudah tinggi intensitasnya itu. Iya. Tetapi itu juga bisa dilihat dari tekanan udara dalam satu ruangan gitu. Kan beda tuh malam dengan siang itu. Betul. Kan? Jadi kelembaban udara juga mempengaruhi itu. Jadi ya mesti kita hati-hati juga. Mungkin Kak Rija pernah sering ke bandara gitu. Iya. Seandainya ada kesadaran musikal di situ, mungkin itu kita bisa mendengarkan sistem informasi itu dengan baik. Coba kalau dengar informasi di situ. Sementara diharapkan kepada semua penumpang itu ngomong apa itu? Di gate mana ini? Siapa itu? Boeing berapa itu? Bahkan saya pernah hampir ketinggalan pesawat.
Itu tadi ngomong apa ya? Di mana itu? Ya jadi itu pentingnya kita ada kesadaran musik itu. Kalau abang sendiri melihat dari lingkup masyarakat Sulawesi Selatan sendiri bagaimana kondisi musiknya? Secara ini ya, secara produktivitas ininya ya, apalagi namanya sirkulasi kreativitas musik gitu. Sebenarnya kan kita di Sulawesi Selatan itu potensi sebagai musisi ya. Musisi itu besar kok dan hebat-hebat itu orang Makassar itu kalau main musik. Saya setuju. Iya, hebat-hebat. Cuma saya herannya itu kita itu selalu cita-citanya ke Jakarta. Mau jadi artis gitu. Itu dari dulu semenjak sebelum saya gitu ke sana. Semenjak ada gitu. Iya, karena cita-cita kita bahkan itu sebagian teman-teman itu kuliah di satu instansi tertentu itu mau jadi artis. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya, tetapi itu kan mungkin personal ya, tetapi aneh begitu menjadi artis apa itu. Kalau untuk jadi artis tidak mesti harus ke Jakarta kan. Kalau mungkin maksudnya mungkin begini, Kak Richard itu dia mau jadi orang besar di bidang musik gitu. Artis kan itu orang yang berkecimpung dalam dunia arts kan. Seni. Jadi itu kan bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Bisa di sini, sekarang itu kita artis gitu. Karena kita membicarakan tentang seni, arts gitu. Jadi istilahnya kalau untuk di Makassar banyak tuh yang komunitas-komunitas kan yang istilahnya selalu mengadakan temu gitu, temu apa semacam gigs begitu ya. Jadi mereka membicarakan, tapi saya tidak tahu persisnya sedalam apa mereka membicarakan musik. Kecuali mungkin saya bisa berbicara di daerah Katangka sana kan itu upaya konservasi di situ kan itu besar gitu. Kan Katangka itu kan jadi di sana itu ada penerus-penerus pemain gendang, pemain tradisi lah gitu. Jadi mereka tetap lestari. Dan saya kira sirkulasinya tetap jalan gitu. Nah, cuma yang saya heran ini kenapa Makassar itu wilayah Indonesia Timur bisa dikatakan Makassar itu sebagai kiblatnya ya. Harusnya. Iya, harusnya. Karena RRI ini juga itu adalah sebagai wadah dulu di tahun-tahun 70-an apa. Selamat Abdul Syukur, Boradengi Rate, Ibu Nani Sapada menjadi apa ramai karena iklim berkesenian, bahkan WR Supratman, Densarro. Siapa yang tidak kenal beliau? Betul. Jadi istilahnya kita sekarang di mana? Kita di mana? Makanya mungkin Makassar itu Sulawesi Selatan bagian Indonesia Timur pada umumnya itu skop yang lebih besar ya. Perlu satu wadah atau suatu institusi yang bisa menampung keinginan-keinginan atau kesadaran-kesadaran tadi itu. Karena ibaratnya begini, Kak Richard itu. Kalau boleh saya mengatakan ya dalam tanda kutip bahwa musik itu seperti tasawuf gitu, perlu ada tuntunan, perlu ada mursyid. Karena kalau tidak itu sesat gitu. Betul. Ya, karena mungkin kalau kita mendengar oke lah ya, tapi itu kita mendengar, kita main di wilayah permukaan. Ada namanya itu wilayah di mana sensuos. Sensuos itu artinya adalah sensasi. Jadi itu kayak birahi. Yang kita cerap dari situ adalah persoalan enak atau tidak enak gitu. Jadi misalnya Kak Richard ini membawakan sebuah lagu ini ke saya. Dengan itu yang saya pakai itu sensual itu. Wah, enggak enak gitu. Tetapi saya tidak menggunakan sisi afektifnya itu dan kognitifnya.
Jadi itu yang dipakai, ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan itu. Nah, dari situ ya wajar kalau misalnya dunia musik itu dipenuhi dengan produk-produk massa yang sifatnya apa ya, pragmatis gitu. Cepat saji gitu. Karena masyarakat pada umumnya itu bermain dalam wilayah sensuos itu, sensati atau birahi mendengar itu. Iya. Enak tidak enaknya itu kan dalam istilah musik itu ada kan konsonan kan. Konsonan. Oh jadi iya. konsonan itu kan artinya itu konsonor. Kalau dalam vokalnya ada sonoritas kan. Sonoritas. Oh, pemandang suara. Itu sonoritas itu kenyamanan mendengar. Betul. Sonor. Ada kan disonor, disonan gitu. Tidak enak. Artinya ada standarisasi di telinga kita pada umumnya itu enak atau tidaknya gitu. Jadi yang enak itu barangkali mungkin bagi si A yang iya. Kalau bagi aku yang mellow. Iya, betul. Mungkin itu tergantung dari keadaan mental seseorang juga ya, tiap orang juga ya. Iya. Karena sana suka musik pop, sini keroncong. suka musik keroncong, sini suka musik rock gitu. Jadi masing-masing bilang, apa itu musik? Kayak rock, keroncong itu sampah gitu. Gitu. Pop itu sampah apa? Pop juga mengatakan demikian gitu. Jadi susah menempatkan kita berada di mana. Tapi karena itu tadi, kita masih bermain dalam wilayah sensuos itu, sensasi mendengar itu, birahi, ada birahi di situ bermain itu. Berbeda misalnya kalau kita menempatkan diri dalam wilayah afektif. Kalau wilayah afektif itu kan kita sudah memanajemen ada manajemen emosi kan di situ. Ada perasaan, itu di dalamnya ada minat, suka dan tidak suka gitu. Yang tadi itu kan enak atau tidak enak gitu. Kalau ini afektifnya suka atau tidak suka. Kalau gitu musik yang bagus itu seperti apa sebenarnya? Musik yang bagus. Itu pertanyaannya menarik gitu. Musik yang bagus itu kalau kita ambil lelucon ya harus mengetahui dasar dari dan pondasi musik itu sendiri gitu. Tidak cukup dengan musik itu esensinya bunyi. Ya bunyinya seperti apa? Misalnya berarti harus diselami ya. Bukan cuma di dasarnya. Barangkali seperti itulah, barangkali seperti itu. Karena dayang-dayang yang toki-toki itu tiang listrik itu. Itu kan musikal juga kan. Setiap orang itu punya nilai musikal dalamnya. Ada perilaku musikal itu. Misalnya ritmis. Setiap orang ya. Iya, setiap orang. Tapi mungkin tidak sadar atau gimana gitu. Mungkin alam bawah sadar. Iya. Jadi seperti misalnya sentuhannya di situ. Nah, sama yang saya katakan tadi bahwa dia bermain dalam wilayah sensuos. Sensasi, ada birahi di situ. Jadi siapapun orangnya, sadar atau tidak sadar, ketika mendengarkan lagu dangdut yang dominan, dia akan merespon. Entah itu karena padahal sebenarnya mungkin dia mungkin kalau kita tanya tidak terlalu suka dangdut mungkin ya. Mungkin kalau kita tanya, kamu suka dangdut ya? Enggak juga. Bersenandung gitu. Iya. Jadi kalau untuk mengupgrade itu, dari sensuos atau sensasi itu, kita memerlukan satu kesadaran itu, afektif itu, mengolah emosi, merasakan. Jadi sudah timbul satu rasa suka. Misalnya gini, tadinya itu kangen band saya tidak suka gitu. Tetapi dia sisi tadinya tidak suka, ini unik juga ya. Ada sama loh Bang. Aku pernah ke suatu daerah di mobil. Ada penyanyi A dan musiknya sama sekali bukan Iniko. Tapi karena diputar terus dalam perjalanan, akhirnya enak juga sebenarnya. Iya, itu karena sudah proses afektif itu sudah kesadaran itu mengolah rasa. Karena rasa itu kan harus dilibatkan di situ. Iya, kalau tidak pakai rasa, aduh, sesat kita. Iya, akan berbelok nanti. Iya.
Tapi perlu Atau lagunya romantis tapi mukanya kok mesem-mesem gitu. Iya. Jadi apa ya? Mungkin juga kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya bersentuhan dengan dunia pendidikan bagaimana? Iya, saya kira musik dalam dunia pendidikan itu kan perguruan tinggi seni lah. Iya, ya. iya. Artinya perguruan tinggi itu dibuat untuk memediasi mereka ini orang-orang yang mau. Taruhlah aku pengen supaya maksudnya dapat supaya ketika bisa aku duduk gitu ya, duduk di suatu acara, aku ngobrol sama orang-orang. Oh ini aku ada nih basic musikku gitu loh. Dengan pendidikanku maksudnya. Betul juga, tapi tidak cukup dengan hal itu sebenarnya. Banyak hal-hal yang lain. Iya. Oleh karena itu bahwa dunia pendidikan musik pendidikan itu, tapi pendidikan apa dulu nih? Karena persoalannya pendidikan musik itu kan kita sebenarnya tidak hanya duduk di bangku kuliah saja. Tetapi kalau kita merujuk pada persoalan itu, duduk di bangku kuliah itu adalah perlunya meningkatkan suatu kesadaran, keterhubungan, karena musik itu menghantarkan kita pada suatu organisme lapisan-lapisan pengetahuan yang ada di dalamnya. Ada pengetahuan historis, sosiologis, psikologis, fisika dan lain-lain sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat, bukankah di luar daripada konteks musik itu kita juga banyak belajar matematik, kimia gitu. Dalam musik juga itu ada itu chemistry-nya, kimianya gitu. Jadi kita menyukai musik karena ada chemistry yang terbangun kan, entah itu dari personalnya, entah itu dari suatu timbrenya, warna suaranya, entah itu karena keunikan atau ketertarikan kita terhadap unsur-unsur yang lain, misalnya ritme, medium, komposisi dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita katakan itu memprovokasi kita. Jadi pentingnya untuk musik pendidikan itu ya seperti itu. Tidak cukup ketika kita kuliah di situ untuk nongkrong saja gitu. Tapi nongkrong musikal itu sangat penting. Oh, nongkrong musikal ya. Nongkrong musikal. Nongkrong musikal. Nongkrong musikal. Jadi istilahnya berarti ada isinya ya? Ada isinya. Jadi jangan keluar kosong melompong gitu. Artinya kan kita sudah memilih itu sebagai suatu pilihan ya. Meskipun pilihanku, masa depanku, hidupku. Iya, gitu. biasa juga itu sifatnya patriarki seperti itu kan biasa melenceng gitu. Tetapi kalau kita menyerap ilmunya, kita bisa memanfaatkan apalagi dan memproduksi satu karya dalam hal lain misalnya. Jadi banyak itu teman-teman yang kuliah di seni, tapi luarannya itu kerja di bank gitu. Sayang ya. Iya. Karena begini, Kak Richard. Untuk realitanya ya, karena kalau kita kuliah di seni itu kan ada produk yang kita hasilkan gitu loh. Bukan cuma produk pengetahuan saja, tapi produk berupa suatu karya yang bisa dinarasikan gitu di masyarakat. Harusnya kan itu menjadi satu kebanggaan dong, Kakak. Betul, tapi tidak cukup dengan bangga saja. Kita kayak seperti menikmati diri sendiri saja gitu. Jadi bagaimana supaya orang lain juga menikmati itu. Kita berbagi. Katakanlah itu kita beramal ya. Kita beramal. Jadi terserahlah amalnya seperti apa gitu. Jadi istilahnya mungkin kita harus lebih giat lagi menciptakan suatu ruang-ruang di mana kita bisa bukan cuma ngobrol sampai pagi begitu, tetapi kita rumuskan dulu apa yang diobrolkan, bagaimana goalnya ini, outputnya itu seperti apa gitu. Misalnya kita ngobrolin musik, apa yang kita obrolkan, jangan cuma orang lain yang kita obrolkan gitu. Wah si Anu jago ini, si Anu wah bagus ini, dia sukses di sana. Harusnya kita apa yang membuat dia sukses.
apa yang membuat dia itu musiknya bagus gitu. Musik yang bagus itu seperti apa sih? Tuh, yang relatif tuh. Selera. Jadi keterlibatan selera juga di situ sangat mempengaruhi. Tetapi kita bisa mengupgrade itu yang tadi itu kan afektif gitu. Jadi kita bisa mengupgrade-nya ke kognitif, di mana intelektualitas bekerja. Ada proses analitik di situ. Apa sih ini kelebihannya nih musik ini? Kok dia sampai seperti itu gitu. Banyak yang suka. Iya, misalnya dalam suatu wilayah tertentu, misalnya musiknya si A ini banyak menyukai, tetapi ini unsur musikalnya ini sangat sederhana namun enggak ada istimewanya gitu. Tetapi masyarakat suka. Teliti masyarakat apa itu di situ? Oke. Masyarakatnya bukan kalangan seniman atau musisi gitu. Wajar lah karena dia bermain dalam wilayah di permukaan sensuasi itu tadi. Iya. Jadi ketika dia dengar ya enak gitu. Jadi bikin enak. Yang enak itu seperti apa? Yang sonority itu. Yang gampang didengar. Kata kalau industri musik itu yang tidak berat ya. Yang easy listening gitu. Easy listening gitu. Ada juga sih sebenarnya. Saya tuh menempatkan masyarakat dalam wilayah pendengar itu agak lagi bingung begitu karena musik-musik dari barat itu kan susah-susah itu kan. Betul, berat. Harmoninya itu kan susah itu. Tetapi kalau di sini kita pakai do mi sol, mereka pasti udah di atasnya. Sudah perluasan itu. Sudah perluasan. Mana perluasan instrumental dalamnya. Yang do bisa rendah, bisa tinggi, bisa middle. Betul. Itu saya heran itu ini dia mendengar dalam wilayah apa ini. Masih saja dia terima gitu. Atau mungkin itu karena culture ya atau habit gitu. Karena tetangganya suka, dia juga suka, dibilang keren gitu. Barangkali seperti itu. Bisa diteliti itu, bisa di riset apa yang menyebabkan kecenderungan masyarakat seperti Bang, itu. ini sebenarnya kita udah di waktu kita, tapi aku masih tertarik gini. Singkat aja Bang. Closing statement. Kemudian enggak apa-apa lah, ini kan kita udah punya pemimpin yang baru ya di Sulawesi Selatan ya, Kota Makassar. Apa sih harapannya Kakak dengan teman-teman ini di dunia musik supaya musik Makassar ini lebih wow lagi? Istilahnya begini, kalau saya sih sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia musik itu, musik itu bukan suatu ritual yang melanggar apalagi namanya terlepas dari musik itu haram atau tidak ya. Musik itu kita tidak tahu apakah dia sebuah benda atau apa, karena secara etimologi tadi kan kita sudah jelaskan bahwa musik itu abstrak, dia bisa menempati dimensi-dimensi di mana saja gitu. Dan kalau perlu musik itu bagaimana bisa menghidupi gitu, menghidupi dari segi lahir dan batin lah begitu. Jadi ya seperti itu harapannya ya. Ini kan ada program pemerintah ini, Dinas Budaya dan Pariwisata itu kan lagi membuat suatu program di mana program itu sifatnya konservasi gitu. Kemarin saya terlibat sebagai pembicara juga di situ kebetulan. Jadi Dinas Kebudayaan Kota itu juga memanfaatkan momen-momen untuk upaya konservasi di wilayah budaya tradisional itu. Dan kalau istilahnya kan sekarang kan kita sudah memperluas dalam wilayah institusi gitu. IKM salah satunya instansi yang bisa memberikan informasi-informasi tentang pengetahuan seni secara umum gitu kan. Di sana kita bisa terlibat secara emosi, terlibat secara fisik untuk memproduksi, dan itu juga IKM ke depan itu bisa menjadi satu lembaga yang berperan untuk memajukan dan bisa mungkin bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk. Berarti Abang setuju kan kalau aku bilang bahwa kalau misalnya banyak sekali event-event musik di Makassar, lokalnya harus yang diperbanyak. Harus lokalnya yang diperbanyak begitu, karena bagaimanapun juga ya kita harus bekerja, karena
itu kan stakeholder semua Iya. kan, stakeholder eksternal gitu. Kan Kita nggak kalah loh, jualannya kita juga bagus-bagus ya. Iya, jangan melulu mau ke Jakarta. Kita berusaha untuk menciptakan suatu Yes. apa ya di sini suatu iklim yang sehat lah. Itu iklim yang sehat dan industri sendiri Iya, gitu. diberikan kesempatan sebanyak-banyak besar-besar lah. Iya. Ya, kita kan punya penyanyi banyak loh Bang, hebat-hebat. Banyak, apalagi Musisi juga, waduh luar biasa. Ya. betul. Ya kalau misalnya 5 ya 1:4 lah. Ya. Buktinya kemarin Gitu ya. itu dia yang di Jakarta itu Popo kan salah satu orang yang bagus itu. Bagus. Cuma ya mungkin bukan laki juga. Oke deh. Apa enggak? Nanti kita jadwal ulang lagi kalau bisa ya. Boleh. Terima boleh, kasih. boleh. Ini sangat luar Sama-sama. biasa sekali. Kita juga sebagai aduh, nggak apa-apa ya aku bilang. Kita juga sebagai sesuatu yang memang dunia musik juga kita sangat bergairah sekali ya. Iya, Hadir di sini, betul. memberikan semangat juga untuk kita ya. Terima kasih sudah hadir Bang Diga. Sama-sama. Nanti ke depannya kita jadwal ulang deh ya. Insya Allah bisa siap. Bisa Iya. dijadwalkan. Oke. Ya, terima kasih, sukses selalu. Sama-sama. Salam buat teman-teman di IKM ya. Iya. Makin sukses, makin banyak peminatnya dan Insya semoga bisa menjadi barometer. Amin. Ya di amin. Kota Makassar. Amin. Sahabat budaya di part 1 berakhir sampai di sini. Richard Ferdinand pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angin memiriku pasar pitujui tongtongana tu saro atakalupa batu mi